Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Dwi Prabowo dengan NIM 211031108. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana cara eh, mensimulasikan sebuah aliran pipa sederhana. Eh, eh, Selanjutnya, kita lanjut ke skema simulasi yang akan digunakan dalam simulasi ini. Yang pertama, simulasi ini menggunakan pipa dengan dimensi berdiameter 0,2 meter dan panjang dari pipa ini adalah 2 meter. Nah, eh, pipa ini akan dialiri oleh eh, fluida air yang mana akan diberikan kecepatan sebesar 1 meter per second. Dimasukkan dari arah kiri dan keluar dari arah kanan. Gitu. Nah, terdapat beberapa asumsi yang akan digunakan dalam uh, simulasi ini. Yang pertama adalah dalam simulasi ini tidak ada perpindahan panas. Karena uh, untuk karena dalam simulasi ini kita hanya memodelkan sebuah aliran dalam pipa aja. Jadi kita tidak mempertimbangkan bagaimana perpindahan panas dalam suatu eh, aliran ini terjadi, itu tidak kita pertimbangkan sehingga dapat diabaikan. Kemudian ada ketebalan pipa diabaikan. Jadi kenapa air kita tidak mempertimbangkan ketebalan pipa? Itu karena kita di sini hanya berfokus pada eh, fenomena fluidanya saja. Tidak ada bagaimana kita tidak ingin mengetahui bagaimana fenomena fluida itu terhadap eh, benda solid. Jadi tidak ada kontak dengan solid di sini dalam fluida ini. Kemudian ada material pipa dalam simulasi ini diabaikan. Eh, Simulasi ini tidak apa namanya mendefinisikan material pipanya karena ya balik lagi ke apa namanya tadi. Jadi eh, karena aliran dalam pipa ini dibuat sederhana atau memang alirannya sederhana, jadi dan kita tidak mempertimbangkan hal-hal lain seperti tadi ketebalan pipa. Jadi material pun kita tidak pertimbangkan di sini karena kita nggak mau apa eh, apa namanya kita hanya ingin memberikan si alirannya aja, bukan kontak antara fluida terhadap benda solidnya. Nah, kemudian ada eh, apa sih yang dianalisis dalam penelitian ini gitu, dalam simulasi ini. Nah, analisis atau tujuan utama yang akan dihasilkan dalam simulasi ini adalah kita akan mengetahui bagaimana fenomena aliran yang terjadi pada sebuah pipa, pipa sederhana, pipa lurus saja. Kemudian kita masuk ke dalam governing equation yang akan digunakan dalam simulasi ini. Eh, saya perkenalkan dulu, di sini adalah Navier-Stokes equation, mana ada dua komponen utama, yaitu continuity equation dan momentum equation. Jadi dalam continuity equation kita mulai dengan si dalam continuity equation ini eh, akan merepresentasikan sebuah prinsip kekekalan massa dalam fluida. Jadi fluida ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan saat mengalir. Secara sederhana, persamaan ini memastikan bahwa jika fluida mengalir masuk ke dalam suatu volume, maka jumlah yang keluar itu harus tetap sama. Nah, kemudian ada di ada momentum equation.
Di sini kita melihat bagaimana momentum fluida berubah seiring waktu karena pengaruh berbagai gaya. Jika kita uraikan, uh, terdapat total derivatif di sini. Total derivatif itu isinya adalah uh, si do v per rho do v per do t, di mana do v per do t itu menggambarkan perubahan kecepatan fluida terhadap waktu dan v nabla v ini disebut convective term. Ini menunjukkan perubahan kecepatan akibat pergerakan fluida ke lokasi yang berbeda. Kemudian di sini ada pressure gradient, di mana fluida cenderung bergerak ke arah perubahan tekanan terbesar. Nah, gradien ini, tekanan inilah yang mendorong aliran fluida. Kemudian ada body force term, di mana ini adalah gaya luar yang bekerja pada fluida, seperti gravitasi atau gaya elektromagnetik. Kemudian ada diffusion term dalam uh, di- apa namanya? Misalnya dalam fluida Newtonian ini menunjukkan efek viskosnya, yaitu bagaimana momentum menyebar melalui lidah. Tapi itu dalam konteks Newtonian fluid. Jadi kesimpulannya, uh, persamaan Navier-Stokes ini membantu kita memahami bagaimana gaya bergerak di bawah pengaruh gaya-gaya ini. Kombinasi antara prinsip kekekalan massa dan momentum memberikan kerangka yang sangat kuat untuk memodelkan aliran fluida dalam berbagai aplikasi dari uh, aplikasi CFD. Kita lanjut ke aplikasi fluid. Maaf, maaf, tunggu sebentar. Ini lagi nih. Hmm, Jadi dalam eh, jadi simulat saya ingin menjelaskan bagaimana eh, simulasi aliran pipa ini eh, terbentuk. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi eh, ANSYS gitu. Dalam aplikasi ANSYS ini kita buka dulu aplikasi yang namanya Workbench. Setelah kita buka, nah, tampilan dari aplikasi Workbench itu seperti ini. Nah, banyak sekali. ANSYS itu memiliki banyak sekali aplikasi di dalamnya untuk uh, sebagai alat bantu kita dalam menganalisa di ranah engineering. Jadi salah satunya adalah Fluent. Nah, di Fluent sendiri pun adalah aliran fluid. Di aliran fluida ini kita punya beberapa aplikasi. Jadi kita bisa pilih aplikasi yang kita gunakan eh, dalam memodelkan sebuah fenomena aliran. Nah, dalam video ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi Fluent. Kita tarik saja eh, fluid flow Fluent ini ke dalam eh, project schematic. Kemudian akan ada eh, bentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita eh, akan memodelkan suatu geometri daripada pipanya. Kita klik eh, si geometrinya. Nah, eh, dalam ANSYS ini terdapat tiga aplikasi gambar. Yang pertama ada New Discovery, ada Space Claim, ada Design Modeler. Eh, dalam
video ini saya ingin mencontohkan bagaimana caranya menggambar di desain modeler. Tapi kalau kalian punya apa namanya, kalian bisa gambar, kalian juga bisa gambar di aplikasi CAD manapun. Jadi kalian bisa input geometri kalian ke dalam ANSYS ini gitu. Tapi secara sederhana ANSYS ini juga bisa menggambar. Jadi kita kita bisa buat gambarnya itu di ANSYS dengan desain modeler. Kita buka desain modelernya. Tunggu sampai desain modeler terbuka. Nah, desain modeler ini sudah terbuka. Jadi kita mulai dengan menggambar sebuah lingkaran dulu ya. Kita tinggal pilih kita mau gambar di sketch yang mana. Saya pilih sketch yang di plan yang mana. Saya milih di yang ini. Nah, di plan yang itu, yang X, Y, Z, Z tadi. Kita buat sebuah lingkaran. Kita tinggal cari di sketching ini. Kemudian kita pilih lingkaran di sini. Klik di pusat sih. Tinggal tarik aja. Dan jangan lupa untuk memberikan dimensi sesuai sama uh, skema simulasi tadi. Kita punya, kita ingin uh, menganalisa pipa dengan diameter 0,2 meter. Kita tinggal input nilai dari di uh, apa diameternya di sini. Nah, sudah terinput, kemudian kita tinggal zoom kita aja. Kita bisa lihat si ah, si lingkaran ini sudah senilai 0,2 meter. Setelah itu tinggal kita extrude. Caranya tinggal di sini, extrude, kita pilih uh, garis mana yang akan kita extrude. Kemudian kita berikan seberapa panjang extrude yang akan kita pilih. Ya, karena pipa yang akan kita simulasikan itu 2 meter ya, tinggal kita masukin nilainya 2 meter. Nah, ini pipa 2 meter. Jadi setelah itu tinggal kita generate. Nah, sudah selesai. Ini pipa yang akan kita eh, apa namanya? Kita pakai untuk disimulasikan gitu. Kita bisa close saja aplikasi desain modeler ini karena sudah otomatis akan masuk ke dalam si workbench. Nah, proses selanjutnya dalam simulasi ini adalah proses meshing gitu. Jadi enaknya di aplikasi Asus ini kita bisa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung di apa namanya Ansys ini. Jadi dan aplikasi itu bisa berjalan secara bersamaan. Jadi nggak perlu repot untuk apa namanya. Jadinya kita bisa close seperti tadi. Jadi kita masuk workbench, kita nggak perlu save di desain modelernya. Itu akan otomatis ke input ke dalam workbench. Jadi kalau kita close si desain modelernya pun nggak masalah. Uh, kita selanjutnya kita bisa masuk ke mesh. Kita klik saja 2 kali ke meshnya yang ini.
Kita tunggu sampai si aplikasi terbuka. Nah, sudah terbuka seperti ini. Tunggu sampai selesai. Ah, sudah selesai. Dia membaca pipanya. Nah, proses meshing dalam ANSYS ini merupakan langkah yang cukup krusial. Jadi, ini akan berdampak terhadap hasil yang akan kita capai di akhir. Jadi, eh, semak apa namanya? Banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk memodelkan mesh yang ada di sini. Jadi kalau kalian bisa lihat, kita tinggal klik kanan di meshnya, terus kemudian kita insert. Banyak sekali metode-metode yang bisa kita pakai di apa namanya dalam ASIS ini. Tergantung fenomena apa yang akan kita kejar. Nah, karena simulasi yang akan saya tuturkan ini masih tergolong sederhana, gitu. Eh, kita pakai secara otomatis saja. Kita tinggal klik kanan, kemudian generate mesh. Tunggu sampai proses meshingnya itu selesai. Nah, setelah meshingnya itu selesai, akan tergambar, terlihat bentuk eh, apa namanya kotak-kotak atau meshnya ini seperti ini. Nah, sini akan terlihat seperti ini, teman-teman. Nah, salah satu faktor atau eh, acuan untuk kita membuat mesh itu adalah kita bisa lihat di statistiknya. Nah, jumlah mesh itu sangat berpengaruh, teman-teman, dalam penelitian, dalam sebuah simulasi. Jadi semakin banyak jumlah elemennya, itu akan menyebabkan perhitungan numerik kalian, simulasi kalian itu akan lebih lama. Gitu. Tapi hasilnya juga akan lebih akurat. Nah, tapi belum tentu seakurat itu. Jadi ad- kalian harus bisa yang namanya mencari eh, metode mesh yang paling bagus dan bentuk mesh yang paling sesuai untuk mencapai fenomena yang akan kalian kejar gitu. Jadi nggak semerta-merta meshnya banyak terus eh, hasilnya itu akan semakin akurat. Itu belum tentu. Tapi ya semakin besar juga bisa jadi akurat. Tapi itu tergantung konteks nanti di dalam simulasi. Nah, setelah kita generate mesh-nya ini di sini sekitar 4 ribuan, 3.900. Kita akan uh, mendefine uh, dari mana arah inlet dan outletnya. Jadi caranya adalah kita klik di sini, face yang sini, kita kita create name selection, kemudian kita masukkan inlet, namanya inlet. Di sebelahnya juga kita klik, kemudian klik kanan dan kita klik namanya outlet. Nah, jangan lupa teman-teman, kita tambahkan eh, di tengah ini namanya wall, seperti itu. Nah, di sini semuanya sudah eh, dimasukkan. Ada eh, arah inletnya, terus juga ada arah outletnya, kemudian ada wallnya. Hmm. Setelah kita memasukkan semua parameter ini, tinggal kita generate, kemudian kita update. Nah, untuk eh, supaya nanti si Fluentnya ini dapat membaca eh, mesh-nya. Nah, sini sudah selesai. Jadi beritahu kalau mesh-nya itu sudah terupdate.
kita bisa close si eh, aplikasi untuk meshing ini. Kita kembali ke Workbench. Nah, setelah kita kembali ke Workbench, kita tinggal buka si setup. Nah, ini tampilan interface interface pertama dari Luen, Luen Launcher. Jadi kita di sini bisa setting eh, prosesor berapa banyak core yang kita gunakan, core prosesor yang kita gunakan. Jadi semakin banyak core-nya, itu akan mempercepat proses perhitungan simulasinya. Eh, Tergantung dengan jumlah core dari komputer kalian. Karena eh, ini masih tergolong sederhana, jadi kita pakai satu core saja. Jadi sudah cukup untuk menghitung simulasi ini. Kita tinggal klik start, kita tunggu fluennya itu terbuka. Mau kita tunggu sampai terbuka, teman-teman. Nah, ini sudah mulai terlihat pipanya. Nah, sudah selesai. Nah, ini merupakan pipa yang akan kita analisa atau kita simulasikan. Nah, jadi awal pada simulasi fluid ini kita bisa atur segala macam parameternya itu di sini di setup ini. Kita bisa buat analisis tipenya itu macam-macam. Ada dua di sini, yaitu steady sama transient. Jadi eh, kalau kita apa namanya, kita bisa gunakan kalau kita mau menginput parameter waktu kita bisa pakai transient. Tapi kalau kita ingin eh, apa namanya, secara apa simpelnya aja kita bisa pakai steady gitu. Karena kita melihat fenomenanya aja gitu, belum melihat fenomena secara real time. Kita bisa rubah solvernya gitu, pressure base atau density base. Ini tergantung frekuensi kita. Biasanya kalau yang Reynolds-nya rendah pakainya yang pressure base, kalau Reynolds-nya tinggi pakainya density. Kemudian velocity formulasi itu bisa absolut, bisa relatif, itu bebas tergantung fenomenanya yang akan kita kejar. Kemudian gravitasi di sini kita bisa on kan. Jadi kalau kalian eh, mau parameter gravitasi sebagai satu acuan, itu bisa dimasukkan semua. Cuman dalam simulasi ini kayaknya kita tidak memasukkan karena sederhana saja. Kita mempersimpel. Mesinnya itu bisa dicek, unitnya juga bisa diganti. Kemudian ke model, kita masuk ke model. Nah, dalam models ini kita bisa eh, memasukkan sebuah eh, persamaan yang akan apa namanya, menghitung si aliran fluidanya terhadap aliran terhadap fluida. Jadi kalian bisa memodelkan semua fenomena fluida di aplikasi ini kayak multipath atau kalian bisa memodelkan dua tipe zat yang berbeda dengan dua fase. Jadi bisa bisa fase eh, cair dan fase gas. Kalian bisa memodelkannya dengan multipath ini. Kemudian ada energi, kemudian ada viskos. Di sini kita memakai viskos ya teman-teman. Nah di sini juga viskos ini ada macam-macam.
apa namanya modelnya gitu. Ada implisit, laminar, eh, ke epsilon, ke omega, transition, Renault, stress, large eddy simulation, bla bla bla, dan banyak hal. Di masing-masing ini juga akan ada banyak modelnya juga. Nah, eh, di samping ini juga ada parameter-parameter yang kalian bisa variasikan tergantung dengan fenomena yang kalian akan kejar nantinya. Di sini dalam simulasi ini kita menggunakan ke omega aja ke karena default. Jadi kita pakai omega. Kemudian masih banyak lagi eh, model-model yang bisa kalian gunakan di sini. Nah, setelah kita apa namanya men-setting model yang akan digunakan, kita masuk ke material. Kita bisa input material yang akan digunakan dalam simulasi. Jadi secara default ANSYS itu akan memasukkan eh, apa namanya fluida yang bernama air atau udara. Nah, karena kita ingin menganalisa eh, fluidanya itu adalah air, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian kita klik new. Secara otomatis akan terbuka eh, apa namanya material properties dari suatu fluida. Nah, kita bisa menambahkan atau mengedit si tipe material yang akan kita gunakan. Bisa di kita bisa mengambil referensinya itu dari Fluent Database, Granta MDS Database, atau kita bisa membuatnya sendiri. Gitu. Saya akan mengambil data atau properties dari air itu di Fluent Database. Nah, di sini saya mencari yang namanya water liquid. Nah, di sini ada namanya water liquid berikut dengan eh, propertiesnya macam-macam. Sini. Ini pun kita bisa rubah sesuai dengan apa namanya. Misalnya kita melakukan eh, apa namanya eksperimen dan hasilnya itu berbeda. Kita bisa menginput nilai-nilai yang kita tahu di sini gitu untuk mendekatkan ke kondisi yang lebih aktual, ke simulasi yang lebih aktual gitu. Nah, berikutnya itu kita tinggal copy. Nah, secara otomatis dia termasukkan akan masuk ke dalam uh, fitur ini gitu. Kita tinggal klik change, lihat, kita bisa close. Nah, dia akan masuk ke materialnya, di water liquidnya. Kemudian kita ke cell zone yang fluid itu. Kita tinggal edit supaya fluida yang dipakai itu bukan air, karena secara default dia akan eh, apa menggunakan udara sebagai fluida. Kita tinggal ganti menjadi water. Tinggal klik apply. Kita close. Kemudian kita masuk ke boundary condition. Nah, karena kita sudah apa namanya mendefinisikan phase-phase tadi yang namanya inlet, outlet, dan wall itu akan secara otomatis tergambar di situ, terdefinisi di situ. Nah, karena kita ingin apa namanya analisanya itu besaran velocity-nya itu satu, kita tinggal masukin di inlet yang satu. Nah, di sini pun ada beberapa ya eh, velocity specification methodnya. Kita bisa gunakan magnitude and direction, magnitude normal to boundary, komponen bla bla bla. Kita ke normal boundary aja. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilai velocity yang ingin kita gunakan. Misalnya satu. Kita tinggal klik apply, kemudian close. Kemudian pressure kita buat nol saja. Eh, dan selanjutnya kita masuk ke solusinya. Di sini solusinya banyak.
Kita bisa menggunakan beberapa metode. Di sini ada couple, simple, bla bla bla. Banyak sekali di sini eh, metode yang bisa digunakan. Spatial discreticism-nya. Jadi eh, kita memakai default saja. Kemudian kontrolnya di sini juga banyak. Kita bisa mengontrol semua di sini. Eh, Kemudian kita sudah selesai dalam setup dari simulasinya. Kita tinggal run. Eh, belum itu ke residual. Dalam residual ini saya jaga default saja untuk eh, apa namanya menghasilkan fenomenanya. Kita dibuat di 1000 iterasi. Kemudian kita masuk ke initialization. Kita pakai hybrid initialization. Sudah kita inisialisasi. Kemudian kita tinggal run calculation. Kita klik kanan, kemudian klik. Cara otomatis dia akan menghitung. Nah, eh, kalau kalian sudah eh, apa namanya ditampilkan informasi itu, berarti perhitungan kalian sudah selesai. Setelah itu kita tinggal lihat fenomenanya dalam resultnya. Bagaimana fenomenanya kita bisa lihat di kontur. Dari di kontur ini eh, kita tinggal lihat eh, fenomenanya begitu dari sini. Kita tinggal rubah plannya menjadi kayak seperti ini. Kita mau lihat velocity yang terbentuk, eh, velocity yang terjadi di sebuah aliran ini kayak gimana sih? Kita tinggal klik si plan yang tiga yang kita udah buat di new surface. Kemudian kita klik plan dan kita metodenya kita tinggal ubah menjadi yang tadi. Nah, kita tinggal klik plan yang tadi dan save and display. Secara otomatis dia akan eh, membentuk kontur daripada eh, fluida yang kita simulasikan. Nah, ini adalah eh, fluidanya gitu. Kontur dan kecepatannya seperti itu. Nah, selamat. Eh, jadi seperti ini ya teman-teman caranya kita mensimulasikan aliran dalam sebuah pipa sederhana, pipa lurus. Nah, eh, mungkin segitu saja dari tutorial simulasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.